Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkahnya. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Nugroho In Saputro. Saya adalah Wida Iswara Ahli Utama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan saya bertugas di BPSDMD Jawa Tengah sudah hampir 10 tahun lebih ya, sebelumnya ke daerah. Bapak Ibu, untuk materi hari ini memang ini materi yang baru ya. Sebelumnya tidak ada materi manajemen risiko pada diklat-diklat sebelumnya ya. Jadi kita hari ini, termasuk saya, belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu tentang apa itu manajemen risiko ya, atau risk management ya. Kenapa Bapak Ibu diberikan materi manajemen risiko pada diklat pelatihan kepemimpinan administrator ya. Memang untuk PKP juga ya, ini juga belum ada materi secara spesifik ya tentang manajemen risiko. Nah, ini kalau yang untuk yang PKA ini 9 JP ya. Jadi kita belajar dari pagi sampai sore ya, nanti itu 9 JP ya. Harapannya Bapak Ibu setelah belajar manajemen risiko ini adalah memahami peran dan tanggung jawabnya, membangun budaya risiko, dan mengimplementasikan manajemen risiko sesuai tugas Bapak Ibu sebagai eselon E3. Untuk materi manajemen risiko ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang sistem pengendalian internal pemerintah ya. Di situ dalamnya ada tata pengelolaan pemerintahan yang baik dan 3 lini pertahanan. Nanti kita akan belajar SPIP ya, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah, terutama yang bekerja di inspektorat maupun di Bapeda, mungkin sering mendengar itu ya. Kemudian tata pengelolaan pemerintahan yang baik dan 3 lini pertahanan itu apa saja, nanti kita pelajari. Pokok bahasan yang kedua, nanti kita akan belajar tentang budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko ya. Budaya risiko juga mungkin kita juga mengenal yang sesuatu yang baru ya, budaya risiko. Selama ini kita belajar tentang budaya kerja. Nah, untuk selanjutnya ini nanti kita belajar tentang budaya risiko. Kenapa kok risiko dibudayakan? Nah, ini nanti kita akan belajar. Kemudian pokok yang ketiga adalah manajemen risiko sendiri ya. Kita nanti akan belajar apa itu risiko, bedanya apa risiko dan masalah ya. Kemudian bagaimana kita membuat kerangka kerja dari suatu risiko dan sampai ke dokumen risiko. Itu nanti materi yang pokok yang ketiga yang akan kita pelajari ya, dari pokok bahasan 1, 2, dan 3 nanti secara detail nanti untuk pembelajaran di kelas secara virtual. Kira-kira itu gambaran materi kita tentang manajemen risiko ya. Jadi kita nanti belajar bersama-sama, dan juga nanti ada, silakan metodenya Bapak Ibu, silakan nanti bertanya ya selama pembelajaran. Nanti ada diskusi dan juga nanti ada suatu penugasan ya, penugasan untuk lebih mendalami betul apa itu manajemen risiko. Dari materi yang kita pelajari 3 pokok tadi, harapannya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mempelajari 3 pokok itu, harapannya
bisa meningkatkan dalam pembuatan perencanaan dan efektivitas suatu organisasi. Bagaimana Bapak Ibu membuat rencana dan bagaimana mencapai sasaran supaya lebih tepat, ya, lebih tepat sasaran. Seperti itu kira-kira manfaatnya. Kemudian manfaat yang kedua, bisa meningkatkan, ya, hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder, ya, yang terkait dari perencanaan Bapak Ibu. Kemudian juga bisa meningkatkan mutu dari informasi, terutama dalam pengambilan keputusan, ya, dan yang lain. Ini manfaatnya memang banyak, ya. Kemudian manfaat yang dihubungkan dengan nanti Bapak Ibu membuat rancangan aksi perubahan atau RAP, nanti harapannya Bapak Ibu bisa mengisi, ya, mengisi form potensi kendala apa saja selama aksi perubahan, kemudian bisa membuat analisis risiko dan alternatif penyelesaian dari masalah tadi. Ini harapannya, ya. Dan nanti dituangkan di dalam RAP atau rancangan aksi perubahan di bab penutup, bab 5, ya. Itu ada form nanti yang harus Bapak Ibu isi. Jadi sebagai akhir pembelajaran, ya, itu manfaat yang diperoleh di dalam materi manajemen risiko. Dan nanti harapannya setelah nanti kita buat kelompok, ya, diskusi kelompok, dan nanti per kelompok nanti juga ada penugasan individu, ya. Ya, tugasnya ya membuat itu form itu sesuai dengan RAP Bapak Ibu, sesuai dengan judul atau kegiatan yang Bapak Ibu akan laksanakan di dalam rancangan aksi perubahan. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai pengantar saya untuk materi manajemen risiko, dan mudah-mudahan kita nanti juga bisa belajar bersama-sama manajemen risiko ini, dan mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan RAP dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.